Perkenalkan, nama saya Isori. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang PPN 11% yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN, yaitu yang pertama eh, barang kebutuhan pokok. Nah, yang kedua itu jasa. Nah, yang pertama itu barang kebutuhan pokok yang dibebaskan PPN, seperti jagung, beras, kedelai, garam, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, susu itu yang terbuat dari seperti yang diperas dari sapi, yang belum dikemas. Kalau yang dikemas itu diberikan pajak. Nah, selanjutnya karakteristik yaitu pemungutan PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pajak objektif. Nah, pajak objektif ini adalah pemungutan PPN didasarkan pada objek pajak tanpa pemberhentian kendala diri wajib pajak sebagai subjek pajak. Yang kedua itu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah secara otomatis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang ketiga itu bersifat netral adalah PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan. Nah, di sini terdapat ketentuan untuk menghitung PPN 11%. Ada 3 itu nilai, DPP, dan PPN 11%. Nah, di sini ada contohnya. Nah, nilai itu seperti pendapatan dari seseorang, seperti kita belanja dari Indomaret. Nah, pendapatan atau nilainya, situ 3 juta, saya ambil contoh 35.250. Nah, DPP-nya di situ kita ambil dari nilai dari seseorang, nilai 35.250, kita bagi dengan 11% tadi kan itu hasilnya 1,11. Nah, 1,11. Nah, sama dengan di situ 31.765.757 rupiah. Nah, sedangkan PPN-nya di situ kita ambil dari hasil dari DPP yang kita bagikan. Di situ 31.756.757. Nah, dikali 11%. Pajak yang 11% tadi. Nah, dapatlah hasilnya 3.493.243 rupiah. Nah, di sini juga terdapat fungsi PPN. Yang pertama itu bahan perhitungan kelebihan atau kekurangan pajak. Nah, adalah suatu fungsi utama dari pajak masukan dan pajak pengeluaran, yaitu untuk perhitungan. Yang kedua itu budgetir, yaitu yang dimiliki oleh pajak masuk dan pajak keluaran atau fungsi anggaran menjadi sumber dana atau pendapatan pemerintah. Yang ketiga itu regulen, yaitu berperan dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah terutama di bidang sosial ekonomi. Yang keempat itu stabilitas, yaitu penerimaan negara yang dimiliki peran untuk menekankan inflasi. Yang kelima itu redistribusi, yaitu untuk membiayai pengeluaran umum membangun nasional yang dilakukan negara. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.